Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang kekuasaannya tiada terbatas dan tiada pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia yang serba terbatas. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita berlindung. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, salah satu asma Allah adalah Al-Malik, yang jika diterjemahkan dengan bahasa kita yang sangat terbatas berarti Allah yang Maha Raja atau Allah yang Maha Merajai. Di dalam Al-Quran, Al-Malik disebut sebanyak 5 kali. Dialah Allah, Malikul Mulki, yang menguasai kerajaan. Dialah Allah, Malikul Muluk, raja atas segala raja, dan dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, kalau disebut raja di antara manusia, maka dia adalah seorang yang memiliki kekuasaan besar di antara kelompok manusia tertentu. Makin besar kekuasaannya, itu menunjukkan makin besarlah kehebatan sang raja. Dia bisa memberi perintah kepada bawahan dan rakyatnya, kemudian perintahnya itu akan diikuti. Dia pun bisa mengambil keputusan dari yang besar sampai yang kecil. Dia bisa memutuskan untuk perang atau untuk damai atau tindakan lainnya. Akan tetapi yang namanya raja manusia, dia tidak akan sanggup hidup sendirian. Sehebat apapun seorang raja, dia butuh kepada orang lain. Bahkan dia bergantung kepada orang lain. Apakah artinya seorang raja jikalau hanya sendirian tanpa memiliki rakyat atau pembantu? Ketika merasa panas, dia butuh pembantu yang mengipasi. Ketika akan mengambil keputusan, dia butuh informasi dari pembantunya, dari orang yang lebih rendah dari dia tapi akan menentukan keputusan dia. Ketika dia sakit, dia butuh dokter. Ketika dia lapar, dia butuh orang yang membuatkan makanannya. Demikianlah raja manusia. Sahabat Buswin di mana saja berada, raja manusia belum tentu dibutuhkan oleh setiap makhluk. Hewan ternak tidak butuh kepada raja. Pohon-pohon di ladang tidak butuh kepadanya. Jadi sehebat-hebatnya raja manusia, dia butuh kepada orang lain dan makhluk lain. Sedangkan dia belum tentu dibutuhkan oleh makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala disebut Maharaja karena dia memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta ini tanpa butuh apapun dan siapapun untuk mengurusnya. Segala yang ada di dalam semesta ini mutlak ciptaan Allah, dan Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menciptakan segala-galanya tanpa butuh kepada mereka. Justru merekalah yang selalu butuh kepadanya. Ketaatan makhluk kepada Allah bukan karena Allah butuh pada ketaatan mereka,
Ketaatan makhluk tidak akan menambah kemuliaan Allah, dan kemaksiatan makhluk pun tidak akan mengurangi kekuasaannya. Kita butuh kepada Allah karena sangat bergantung kepadanya. Bahkan menumbuhkan sehelai rambut pun di kepala kita tidak sanggup. Kita pun tidak bisa menahan tumbuhnya uban meski sehelai. Betapa lemahnya kita dan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sahabat Guspin, di mana saja berada, demikian kultum singkat ini. Semoga kita semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan semakin merasa kecil di hadapannya, sekalipun berbagai wewenang ada di tangan kita. Allah lah tempat kita kembali, dan Allah lah yang memberikan berbagai karunia kepada kita. Dialah yang Maha Raja dan Maha Kuasa, sedangkan kita tiada berdaya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.